Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah teori akuntansi dengan topik biaya atau cost, beban atau expense. Pemirsa, definisi biaya atau cost itu adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang yang selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain merupakan kegiatan utama suatu entitas. Sedangkan definisi dari beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Sehingga kalau kita lihat di sini untuk beban atau expense tidak ada terkait dengan masalah penanaman modal. Nah, menurut IAI, beban itu adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan di dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan masa berikutnya. Sedangkan kalau menurut Vernon Kam mengatakan biaya itu adalah penurunan nilai aktiva atau kenaikan nilai utang akibat penggunaan barang atau jasa dalam kegiatan utama perusahaan. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa biaya itu terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan yang menyebabkan pengeluaran kas, atau yang pada akhirnya mengakibatkan pengeluaran kas yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan penghasilan. Itu bisa kita lihat dari sisi definisi biaya dan expense tadi atau beban. Lalu apa makna yang terkandung dalam definisi tersebut? Makna yang terkandung dalam definisi tersebut adalah aliran keluar atau penurunan aset. Dengan adanya biaya atau beban, maka akan ada aliran yang keluar atau kas yang keluar serta mengakibatkan terjadinya penurunan aset. Dan yang kedua, makna yang terkandung adalah operasi utama atau sentral. Sehingga di situ kita bisa lihat ada kaitannya dengan beban dan biaya tadi untuk operasi utama yang akan dikeluarkan oleh suatu entitas usaha. Dan adanya kenaikan kewajiban. Kenapa bisa dikatakan kenaikan kewajiban? Karena mungkin kita melakukan transaksi secara kredit atau tidak tunai, sehingga di sana menimbulkan kenaikan kewajiban yang mewajibkan kita nanti akan mengeluarkan kas kita berakibat terhadap beban kita yang akan keluar. Berikutnya juga dengan penurunan ekuitas. Hal itu bisa menjadi bagian dari makna yang terkandung dalam definisi beban dan biaya tadi. Selanjutnya ada bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Jadi kalau seandainya kita melakukan transaksi dengan pemilik itu bukan melakukan transaksi sesuai dengan beban dan biaya tadi. Tapi di sini adalah transaksi yang transaksi yang berasal dari pemilik ini adalah transaksi yang memang tidak dikaitkan dengan kegiatan operasional perusahaan. Misalnya prive, maka prive itu bukan bagian dari beban, tapi itu adalah hak yang dimiliki oleh pemilik perusahaan jika dia menggunakan CV, firma, dan lain sebagainya. Kemudian yang terkandung dari makna tadi itu juga untuk menghasilkan pendapatan. Jelas saja pada saat kita akan menghasilkan pendapatan, maka kita juga harus mengeluarkan beban. Nah, apa sih perbedaan antara cost, expense, dan loss? Cost tadi sudah jelas secara definisi, dan expense juga loss. Sekarang saya akan memberikan contoh misalnya. Cost itu adalah sesuatu yang dikeluarkan tetapi dapat bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Sedangkan expense itu adalah sesuatu yang dikeluarkan tapi hanya berakhir sampai saat itu saja selesai. Sedangkan loss itu kerugian. Contohnya misalnya ingin membeli buku tentang teori akuntansi. Pada saat dari rumah sudah membawa uang sejumlah 200.000, kemudian datang ke Gramedia. Pada saat di Gramedia, kebetulan ini naik angkot dari rumah naik angkot ke Gramedia, bayar dari angkot situ, kena biayanya misalnya atau ongkosnya misalnya Rp5.000.
sampai di Gramedia, kemudian membeli buku teori akuntansi. Saat membeli buku teori akuntansi, harganya misalnya 125.000. Tadi kita pegang uang 200.000. Kemudian udah kepake tadi 5.000 untuk ongkos. Selanjutnya setelah dari Gramedia, aduh rasanya saya lapar nih. Akhirnya saya pun mencari tempat makan, akhirnya saya makan di sana. Saat saya makan di sana, kira-kira misalnya biaya yang saya makan di sana itu sekitar 30.000. Berarti tadi udah 125 tambah 5.000, berarti totalnya sudah 130 tambah 30, 160. Dan ternyata pas kita pulang ongkosnya juga 5.000, berarti kan sudah 165. Kalau 165 berarti sisanya adalah sebesar 35.000. Tapi ternyata sampai di rumah kok uang kita hanya tinggal 20.000. Kemana 15.000-nya? Nah, dari contoh yang tadi saya berikan, maka kita bisa membedakan antara cost, expense, dan loss. Di mana cost-nya? Cost itu adalah buku tadi. Buku tadi itu adalah cost, karena apa? Kita bisa memanfaatkannya lebih dari 1 tahun. Bisa lama kita gunakan buku itu tadi. Tapi kalau ongkos tadi ke Gramedia, kemudian makan di sana, ongkos pulang gitu ya, itu adalah expense karena berakhir sampai di situ, selesai sampai di situ. Sedangkan loss karena tadi kan dilihat uangnya itu ada sisanya seharusnya 35, ternyata tinggal 20. Berarti sisa 15-nya kemana nih? Oh, mungkin saat tadi mau bayar jatuh atau bagaimana. Itu adalah loss. Jadi kita di sini bisa melihat perbedaan antara cost, expense, dan loss. Jadi dari situ kita bisa mengetahui bahwa cost ini adalah memang untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, sedangkan expense kurang dari 1 tahun. Makanya di dalam laporan keuangan biasanya revenue itu dikurangi dengan expense, bukan dengan cost. Nanti kita akan lanjutkan dengan dasar pengakuan biaya. Dasar pengakuan biaya yang pertama itu adalah biaya historis, adalah jumlah rupiah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva pada saat perolehan. Seperti yang tadi saya jelaskan di atas, terkait dengan cost, biaya historis. Jadi kita sudah mengeluarkan uang itu, tapi kita untuk memperoleh aktiva. Apa aktiva yang tadi kita peroleh? Aktiva yang kita peroleh tadi itu adalah buku teori akuntansi yang tadi kita beli di toko buku tadi. Kemudian ada biaya masuk terkini, adalah jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang untuk memperoleh aktiva sejenis dalam kondisi yang sama. Apa tadi? Contohnya misalnya saat naik angkot, kemudian makan, saat itu juga selesai. Maka itu termasuk kategori biaya masuk terkini. Kemudian setara kas adalah jumlah rupiah kas yang terrealisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Ini bukan loss ya, tapi ini adalah bagian dari yang tadi saya jelaskan di awal. Itu adalah setara kas. Nah, selanjutnya kita bisa melihat kedudukan biaya. Kedudukan biaya atau cost itu memiliki 2 kedudukan. Yang pertama, disajikannya di neraca, yaitu di sisi aktiva. Misalnya kita tadi beli buku, atau misalnya kalau dalam perusahaan kita beli mobil, kita beli gedung dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari cost atau aktiva yang disajikan pada neraca. Sedangkan biaya penyusutannya, kemudian beban yang terjadi selama 1 periode itu masuk ke bagian laporan laba rugi. Jelas tadi dengan contoh yang saya berikan di awal. Nah, sedangkan menurut KDPPLK, beban itu diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Jadi kita bisa lihat pendapatan kita itu apa, karena usaha kita itulah usaha utama kita itu yang nanti akan terkait dengan beban-beban yang dikeluarkan. Nah, proses ini disebut sebagai pengaitan biaya dengan pendapatan dan melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa yang sama. Selanjutnya kita akan mengklasifikasikan biaya. Klasifikasi biaya, kita lihat yang pertama dari harga pokok barang yang terjual, cost of goods sold. Salah satunya di situ kita lihat ada beban administrasi dan umum, kemudian beban pemasaran,
itu adalah bagian dari klasifikasi biaya untuk harga pokok barang yang terjual yang biasa kita lihat di dalam laporan keuangan pada umumnya. Tapi kalau kita klasifikasi biayanya itu adalah biaya tetap dan biaya variabel, dalam hal ini klasifikasi atas dasar perilaku biaya dalam hubungannya dengan volume aktivitas. Ini biasanya kita akan lebih banyak membahas ini di akuntansi biaya. Itu terkait dengan klasifikasi biaya. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang konstan, tidak berubah walaupun ada perubahan volume aktivitas. Jadi kalau memang kita ada biaya tetap, jumlahnya itu adalah 1 juta, ya udah 1 juta biaya tetapnya. Tapi kalau misalnya berapapun volume yang kita lakukan, kalau memang biaya tetapnya 1 juta, ya hanya 1 juta. Kecuali kalau biaya variabel, dia akan berubah sesuai dengan proporsi dari perubahan volume aktivitas yang kita lakukan. Nah, itu lebih banyak sebenarnya di akuntansi biaya. Kemudian biaya atau cost dalam hubungan dengan periode akuntansi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengeluaran modal atau capital expenditure dan pengeluaran pendapatan revenue expenditure. Kalau kita lihat dari sini, pengeluaran modal atau capital expenditure itu adalah merupakan biaya yang ditujukan untuk memberikan manfaat di masa depan dan dilaporkan sebagai aktiva. Jadi kalau kita ambil contoh perbaikan gedung, gedung itu tadi bagian dari aktiva. Maka pada saat kita beli gedung tadi, itu termasuk kategori cost. Sehingga biaya yang untuk perbaikan tersebut, karena manfaatnya bisa lebih dari 1 tahun, maka kita anggap sebagai pengeluaran modal. Contoh tadi saya ambil misalnya buku. Pada saat tadi membeli buku teori akuntansi, kemudian bukunya agak rusak nih. Nah, pada saat bukunya agak rusak, kemudian dijilid. Pada saat dijilid, maka biaya penjilitannya itu bisa dikategorikan sebagai pengeluaran modal. Karena buku tadi bisa dimanfaatkan lagi lebih dari 1 tahun. Sedangkan pengeluaran pendapatan revenue expenditure itu adalah merupakan biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Kita bisa ambil contoh, misalnya servis kendaraan rutin itu yang kita tahu biasanya 3 bulan sekali, itu kan berarti kurang dari 1 tahun. Kemudian biaya gaji atau beban gaji gitu, itu kan dibayarkan setiap bulan sehingga dia kurang dari 1 tahun, maka itu disebutnya sebagai revenue expenditure. Kemudian beban listrik, kemudian telepon dan lain sebagainya yang habis dipakai dalam satu periode tersebut. Nah, periode pelaporan akuntansi biasanya kalau lebih dari 1 tahun itu dikatakan tadi sebagai capital expenditure karena dia merupakan biayanya cukup besar, gitu kan, sehingga mengakibatkan mempengaruhi gitu kan modal yang akan keluar dari perusahaan. Walaupun bukan modal dari perusahaan yang secara inti ya, tapi dalam artian secara teori akuntansi adalah biaya yang dikeluarkan itu cukup besar sehingga dapat berpengaruh terhadap aset yang akan dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan beban periodenya kurang dari 1 tahun merupakan pengeluaran pendapatan yang tadi sudah diberikan contoh di awal ya, maka hal-hal tersebut termasuk revenue expenditure. Nah, beban terjadi ketika barang dan jasa dikonsumsi. Ini kalau kita bahas pengakuan beban. Pengakuan beban itu bisa terjadi ketika barang dan jasa dikonsumsi atau digunakan dalam proses perolehan. Kalau tidak ada konsumsi, kemudian tidak digunakan dalam proses perolehan, maka tidak ada pengakuan beban. Jadi, pengakuan beban dapat diakui dengan terjadinya barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan dalam proses perolehan tersebut. Nah, dalam proses perolehan pendapatan gitu ya, kita melakukan transaksi, ada usaha, kita punya kegiatan usaha kita itu ada pendapatannya, dari kegiatan usaha itu ada pendapatannya, maka akan ada beban yang dikeluarkan. Contoh di sini ada tadi beban listrik, gaji, beban bunga dan lain-lain, itu adalah bagian dari pengakuan beban. Kemudian kita lanjut dengan konsep penandingan atau matching. Di sini adalah pengakuan biaya pada dasarnya sejalan dengan pengakuan pendapatan. Jadi kalau kita lihat pengakuan biaya itu akan setara dengan adanya pendapatan. Kalau tidak ada pengakuan pendapatan ya tidak ada biaya, tidak ada beban yang dikeluarkan gitu. Karena tujuan dari usaha itu adalah pastinya untuk mencari keuntungan dengan meminimalisir beban gitu ya. Maka kita lihat dari konsep penandingan ini.
Apabila pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya pun juga ditunda. Ini ada beberapa metode sebenarnya dalam metode penandingan matching. Metode yang pertama adalah berasosiasi atas dasar sebab akibat. Maksudnya di sini adalah merupakan cara yang dianggap ideal walaupun sulit untuk membuktikan apakah barang dan jasa yang digunakan itu memberikan kontribusi untuk menciptakan pendapatan. Jadi di sini kita berasosiasi atas dasar sebab akibat tadi, apakah ini termasuk kategori beban yang terkait dengan pendapatan? Maka kita harus lihat kalau memang beban itu berpengaruh terhadap pendapatan, maka bisa disebut secara sebab akibat. Contoh misalnya kita punya toko, pada saat kita punya toko, tapi kita punya juga kita juga harus membayar listrik di toko tersebut, maka itu ada terkaitannya, maka harus dimasukkan dalam pelaporan akuntansinya. Tapi kalau listrik itu kita bayar untuk di rumah ya tidak bisa, karena itu bukan bagian dari kegiatan operasional di perusahaan. Sedangkan alokasi secara sistematis, apabila diyakini bahwa periode tertentu akan menerima manfaat dari aktiva tertentu, oleh karena itu, setiap periode tersebut harus menanggung beban dari manfaat yang diperolehnya. Maksudnya apa? Kalau kita lihat, tadi beli gedung. Pada saat kita beli gedung, maka gedung itu kita anggap sebagai cost. Kemudian gedung itu secara umur ekonomis misalnya 20 tahun. Tetapi dia akan mengalami penyusutan. Maka penyusutan inilah yang dianggap sebagai alokasi secara sistematis, karena penanggungan bebannya itu secara periodik diakui sebagai beban. Jadi ada aktiva yang sudah kita keluarkan tadi dengan membeli gedung, kemudian misalnya beli mesin dan lain sebagainya. Maka setiap periode-periode yang selanjutnya dia berjalan itu akan menanggung beban dari manfaat yang sudah kita gunakan tadi. Pengakuan segera hal ini digunakan karena tidak semua biaya berasosiasi dalam hubungan sebab akibat dengan pendapatan. Tadi kan kalau biaya listrik itu dia sangat sebab akibat ya dengan pendapatan. Sedangkan untuk penyusutan tidak ada sebab akibat tapi karena sistematis tadi. Karena kita membeli aktiva, maka aktiva itu harus kita susutkan sehingga dia sistemnya adalah sistematis. Pengungkapan beban dan biaya itu bisa di neraca, biaya itu bisa di neraca, belum terpakai misalnya. Biaya-biaya yang dianggap akan memberi manfaat di masa yang akan datang berupa aktiva, misalnya sewa dibayar di muka. Maka itu harus diungkapkannya di neraca, karena dia belum kita gunakan tempat tersebut, tapi kita sudah mengeluarkan biaya itu untuk jangka waktu yang sudah ditentukan biasanya lebih dari 1 tahun. Nah nanti setelah sewa itu kita manfaatkan atau kita gunakan, maka muncullah beban itu secara periodik berdasarkan masa yang telah kita lakukan tadi dari awal. Sehingga pengungkapan beban dan biaya itu agak berbeda. Biaya adanya di neraca, sedangkan beban itu adanya di laporan laba rugi. Tapi bukan berarti di neraca itu akan muncul istilah biaya, tidak. Istilahnya adalah sewa dibayar di muka, kemudian asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Itu adalah istilah-istilah yang akan ada di neraca. Tapi pada saat di laporan laba ruginya nanti yang muncul bisa beban sewa, beban asuransi, dan lain sebagainya. Nah kemudian pengeluaran atau biaya yang telah terpakai dan tidak dapat memberikan manfaat lagi di masa yang akan datang, itu yang tadi saya katakan, misalnya beban sewa, jumlah nominalnya tadi yang dikeluarkan dalam jumlah yang besar gitu kan, kemudian pada saat sudah ditempati, sudah digunakan, sudah dimanfaatkan, maka dia menjadi beban pada periode tersebut, sehingga biaya itu memiliki nominal yang besar, sedangkan beban memiliki nominal yang relatif kecil. Jadi akan sedikit berbeda antara biaya dan beban. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.